Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur karena boleh diberi kesempatan untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Karena sudah lama sekali saya melayani di tempat ini, jadi saya sudah nggak ingat lagi berapa lama ya. Tapi Pak Samuel, Pendeta Samuel, gembala di sini, ketika bertemu Pak Lukas, saya minta jadwalnya yang luang, waktunya tepat, ya. Kami ingin dilayani kembali. Lalu saya ngomong, ya sudah kasih jadwal saja. Nah, rupanya dia tahu dikasih jadwal yang lengkap, ya, suruh milih sendiri, sehingga yang cocok, yang pas itu hari ini, dari Jumat Agung ini. Ya. Nah, sehingga tidak bersamaan dengan pelayanan saya di tempat lain. Baik, tema khotbah pada sore hari ini yaitu berpuasa memberikan nyawa. Mari kita bersama-sama baca dari Yohanes 10 ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Dan peristiwa akhir Yesus sampai kematiannya itu ditulis oleh Lukas di Lukas 23 ayat 44 sampai yang 49. Kita kembali buka kita HP kita baca bersama. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian baca bersama-sama yang ganjil. Ya. Jadi kita akan buka Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya baca yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyaliban Yesus, peristiwa Jumat Agung, merupakan kejahatan ekstrim yang dicatat sepanjang sejarah dunia. Mengapa? Karena
Yang pertama adalah salah waktunya. Kedua, salah orang. Ketiga, salah tempatnya. Keempat, salah hukumannya. Ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Karena pada waktu itu, peristiwa Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi itu selalu disertai dengan pembebasan orang-orang yang bersalah. Tetapi justru pada waktu itu Yesus yang tidak bersalah ditangkap. Harusnya waktu itu adalah waktu pembebasan. Tetapi Jumat Agung mencatat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak biasa. Kemudian salah orang lagi. Yesus yang tidak bersalah dijadikan tersangka dan dihukum. Padahal di kitab hukum pidana atau filosofi hukum pidana itu mengatakan lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi kalau kita belajar hukum, itu kita harus memahami hal ini. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Kan bisa di pengadilan orang itu kan bisa licik, ya. Dia tidak, saksinya tidak kuat dan sebagainya, lalu hakim menjadi bimbang dan dia memutuskan untuk membebaskan orang yang bersalah. Itu tuh lebih baik daripada hakimnya bimbang, orang yang tidak bersalah dihukum. Nah, Yesus itu mengalami dia tidak bersalah tadi. Salah tempat. Kalau dia menghujat, kalau dia memprovokasi umat beragama, harusnya bukan diadili di situ, tetapi dibawa ke tempat ibadah dan diadili. Pada waktu itu demikian. Tetapi ini tidak. Dan harusnya hukumnya itu hukum raja. Tetapi Yesus disesah, dicambuk, dan disalibkan. Ini hukumnya double-double, saudara. Jadi ini adalah kejahatan ekstrim yang dialami oleh Yesus. Nah, kita tahu setelah Yesus menyerahkan nyawanya, orang-orang yang berkerumun di sekitar kayu salib itu mereka akhirnya sadar bahwa ini orang benar. Mereka salah menghukum. Mereka pulang dengan memukul-mukul badannya. Artinya apa? Menyesal terhadap kesalahan yang dibuat. Yesus yang tidak bersalah menjadi bersalah. Bahkan alam pun mencatat waktu itu jam 12 siang, matahari harusnya di tengah dan terang benderang. Tetapi Alkitab mencatat waktu itu gelap gulita. Bahkan dicatat juga matahari tidak bersinar. Dan kita tahu alam juga murka, baik Allah terbelah ketika Yesus disalibkan. Mengapa? Karena memang dia tidak bersalah.
kejahatan ekstrim dialami oleh Yesus. Tetapi ada kabar baik. Setiap memperingati Jumat Agung dan setiap memperingati Paskah, ada satu pesan kuat yang disampaikan kepada kita semua. Apa pesan Tuhan yang kuat? Next, tolong PowerPoint-nya dilanjutkan. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau yang pertama tadi kita tahu ada kejahatan ekstrim, tetapi Allah punya kasih yang ekstrim. Kasihnya begitu besar. Kasihnya begitu besar kepada kita. Berita baiknya adalah kasihnya begitu besar kepada kita. Sekarang ngomong sama tetangga kiri, ngomong, kasih Allah begitu besar kepadamu. Kasih Allah begitu besar kepadamu. Engkau ditebusnya, engkau sungguh dikasihnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang pernah jatuh cinta tentu tahu, ketika kita cinta kepada seseorang, maka kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik, ya. Apalagi kalau PDKT, ya. Orang itu kalau jatuh cinta, yang pelit pun berubah jadi pemurah, ya. Yang malas pun bisa berubah jadi rajin, ya. Istilahnya yang keren di anak muda itu jadi bucin, budak cinta, ya. Biasanya itu males, ini rajin, kemana saja yang dicintai pergi, mau saja mengantarkan, mau bawa ke tas, mau belikan tas dan sebagainya. Karena apa? Karena cinta. Tetapi orang yang jatuh cinta itu tidak selamanya bisa terus begitu. Setelah jadi istrinya, ya, jadi suami istri setahun ya masih oke. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima, wah, ya. Kalau dulu mau kepleset aja, aduh hati-hati, ya. Nah, setelah bertahun-tahun kepleset motor, ya, bisa jadi berubah asa. Tapi kalau kasih Allah itu tidak demikian. Dia mengasihi orang yang tidak pantas dikasih. Dia mengasihi orang yang tidak pantas dikasih. Saya kalau ketemu dengan muda-mudi, sering juga melayani di muda-mudi, itu pemuda kadang-kadang minder, ya. Dia ngomong demikian, Pak, bagaimana Pak, saya supaya bisa punya istri yang cantik, saya berani memacari orang yang cantik. Loh, kenapa kamu nggak berani? Saya jelek Pak.
pendidikan juga pas-pasan, duit juga nggak ada. Makanya saya minder, Pak. Jangan minder, jangan takut saya ngomong begitu. Loh, kok bisa begitu, Pak? Yang takut harusnya ceweknya yang cantik itu. Ya kan? Kalau kamu untuk mencintai orang yang cantik, jangan minder, jangan takut. Yang harusnya takut kan yang cantik. Karena apa? Kalau wong elek, orang duit-duit kan berani mencintai, kan begitu. Ya. Nah, Allah itu luar biasa. Dia tahu kalau dia mencari orang yang sempurna, maka tidak ada orang yang berhak menerima kasih. Kita tahu Alkitab mencatat dari Kejadian, Tuhan itu sudah ngirim nabi-nabinya. Untuk apa? Supaya orang itu bertobat. Supaya orang jangan pakai kaos hitam. Ya seperti tadi pakai baju itu, pakai kaos hitam itu setan, ya. Yang putih itu yang malaikat. Ya, tapi yang khotbah ini bukan setan, anak Tuhan, ya. Anak yang sudah ditebus sehingga boleh melayani Tuhan. Ya. Nah, itu gak ada orang yang bisa berbalik untuk datang kepada Tuhan dan layak. Justru itulah kekristenan berbeda dengan yang lain. Maka orang dunia pun tahu bahwa orang Kristen itu dasarnya kasih. Maka kalau menghujat, meledek, menghina orang Kristen itu bukan penistaan, ya. Coba saudara menghina, meledek agama lain, waduh, bisa didemo berjilid-jilid, ya, bisa dikejar, bahkan yang ekstrim, ya, bisa dihukum mati, saudara. Tetapi orang Kristen beda, karena orang Kristen sudah menerima kasih yang begitu besar. Ini adalah kasih yang ekstrim. Nah, pernah Tuhan Yesus juga ditanya, kalau ada orang yang salah pada kami, berapa kali kami harus ngampuni? Biasanya kesalahan pertama dianggap manusiawi dan wajar. Kesalahan kedua, ya wis wajar lah, ya. Mungkin dia jatuh lagi. Walaupun ada pepatah bahwa keledai itu tidak masuk pada lubang yang sama. Artinya tidak membuat kesalahan yang sama. Tapi kalau sudah kesalahan ketiga, keempat, kelima, saudara apakah masih bisa mengampuni? Nah, Yesus ditanya demikian. Apa jawab Yesus? Bukan 3 kali, bukan 7 kali. Tapi apa yang dikatakan? 7 kali 70 kali. Buahnya sampai jelek. Artinya pengampunan itu tidak ada batasnya. Itu yang ingin dikatakan Yesus. Kalau Tuhan memperhitungkan kebaikan kita, tidak ada kebaikan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Orang Kristen itu selamat karena kasih karunia. Orang Kristen itu selamat karena kasih karunia. Nah, Tuhan itu membuktikan kasih-Nya itu luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan tidak mencegah bala tentaranya untuk menghabisi umat manusia, maka semua orang akan mati dan binasa.
Tuhan justru datang untuk membela kita, orang yang berdosa. Dia berkuasa tetapi taat. Next. Peristiwa itu ada di Taman Getsemani. Yesus sering berdoa dengan murid-muridnya. Dan pada waktu itu di Taman Getsemani ada pergumulan yang berat yang dialami oleh Yesus. Maka ketika dia berdoa, kita baca Matius 26 ayat 39, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Selanjutnya di Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Yesus punya kuasa yang dia sangat powerful, apapun bisa dibuat. Tetapi Yesus karena kasihnya yang ingin taat menjalani hukuman yang harus diterima setiap kita. Ngeri loh saudara. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Yesus mengerti bahwa dia akan disiksa dan disalibkan. Oleh sebab itu dia sempat berdoa, ya Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripada. Tetapi dialah kehendak-Mu yang terjadi. Orang yang punya kuasa selalu korup dan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu, masyarakat Indonesia heboh. Mengapa? Karena ada polisi Verdi Sambo membuat ulah. Ya. Dia membunuh anak buahnya. Tetapi karena dia berkuasa, dia jenderal, polisinya polisi, lalu memanggil semua polisi yang saat itu menyidik untuk mengikuti skenario. Kamu harus begini, kamu harus begini, CCTV-nya, buktinya dihilangkan dan sebagainya. Ya. Ini bukan pembunuhan, tapi tembak-tembakan antara polisi. Kenapa? Karena dia merasa aku Kadipropam, aku polisinya polisi, aku jenderal. Saudara, anak buah yang walaupun polisi, kalau diperintah sama yang lebih tinggi, keder juga, nganut juga, semua rame-rame boyongan untuk memanipulasi kebenaran. Itu adalah kekuasaan yang di tangan manusia. Tetapi kekuasaan di tangan Yesus berbeda. Dia berkuasa, tetapi tetap. Yang lebih konyol lagi adalah biasanya orang tidak berkuasa tapi tidak taat. Ya, istilah Jawanya seperti ulo marani gedung. Sudah tahu tidak berkuasa, masih tidak taat. Tapi itu dialami juga oleh orang-orang Kristen dalam perjalanan imannya. Ketika engkau mengalami pergumulan-pergumulan, apakah engkau tetap memilih taat kepada Tuhan?
taat untuk hidup di dalam Tuhan, atau engkau menyerah, orang lain kok nggak tahu, Tuhan kan pemaaf, sekali-kali aku menyalahgunakan kepercayaannya kan nggak apa-apa, aku serong sedikit kan nggak apa-apa. Mula-mula serong sedikit, tapi kita harus ingat loh, itu seperti sudut, ya. Kalau kita dulu pernah sekolah di IPA, kita tahu sudut itu ketika penyimpangannya ketika dekat kecil, tetapi kalau itu terus berjalan maka akan jadi lebar, penyimpangannya akan semakin besar. Konyol, orang tidak punya kuasa tapi tidak tahu. Orang yang punya kuasa cenderung menyalahgunakan. Kita juga berterima kasih kepada Mario karena membuka kecurangan dari pejabat. Mario yang nakal mukuli orang sampai koma, akhirnya membuka aib dari keluarga. Ternyata ayahnya yang pejabat negara karena punya kuasa memeriksa pajak dari perusahaan, lalu dia salah gunakan kekuasaannya itu untuk dapat duit sebanyak-banyaknya. Di berita kita tahu penegak hukum mensegel sekboknya yang didapati uang 37 miliar. Itu kalau diberikan kerupuk jemaat dia Condrokusumo tidak bisa mentekel. Begitu besar penyimpangannya. Karena apa? Karena dia berkuasa. Padahal manusia itu tidak berkuasa terhadap hidupnya. Orang itu mikir kalau dia bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, dia bisa mengatur segala-galanya. Mari kita lihat PowerPoint berikutnya, next. Saya ingin mengingatkan bahwa kita itu tidak berkuasa terhadap hidup kita. Mari kita baca dari Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita berpikir kalau orang itu mempunyai uang, maka dia akan bisa berkuasa. Memang benar, dengan adanya uang, orang itu akan dimudahkan. Ya kan? Kalau punya duit, mau pergi kemana-mana, tinggal bayar kan? Kalau punya duit, bisa beli perkara. Orang yang salah karena duitnya bisa jadi benar. Uang itu berkuasa. Sehingga orang itu ingin mandiri, kemudian ingin jadi kaya. Orang yang ingin mandiri dalam hidupnya dan menjadi kaya tidak dosa. Itu benar. Tapi ingat bahwa kekayaan itu bukan menentukan hidupmu. Bahwa kekayaan itu bisa membayar hidup. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, saya terima WA
Ya, mungkin saudara pun terima video karena video ini sangat viral. Video mengenai apa? Ada suatu pernikahan orang kaya. Pernikahannya begitu mewah. Diadakan di suatu tempat yang sangat romantis. Lalu nganten datang, itu biasanya kalau nganten datang, ya, kalau sekarang biasanya naik mobil pengantin dikasih hiasan, begitu kan? Ya, kalau dulu mungkin naik becak, naik gokar, gitu ya. Tapi karena dia orang kaya, dipersiapkan segala sesuatunya, naiknya apa? Helikopter. Ya. Orang mau menikah ini menuju tempat pernikahannya naik helikopter, orang kaya. Nah, apa yang terjadi? Helikopternya itu menuju tempat di mana pesta itu akan diselenggarakan dan dia akan diberkati. Nah, ketika helikopter itu sampai di tempat acara dan mau mendarat, tiba-tiba oleng. Helikopternya oleng lalu jatuh. Semua orang kepengen menolong orang yang ada di helikopter itu. Tapi rupanya api lebih cepat menyambar. Jadi helikopter itu jatuh. Kemudian beberapa saat api menyambar. Apa yang terjadi? Calon pengantin dua-duanya mati hangus. Dan pilotnya juga mati hangus. Kita tidak tahu masa depan kita. Apa yang terjadi sedetik di depan kita, kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak berkuasa atas hidup kita, atas nyawa kita. Kita seringkali berpikir bahwa orang itu meninggal karena tua, meninggal karena sakit. Itu kan pikiran manusia. Orang meninggal tidak harus sakit. Orang duduk tetangga saya nonton TV, tiba-tiba ngorok dan bablas. Orangnya sehat, rajin olahraga. Kalau kita berpikir orang tua yang meninggal, yang masih muda bahkan bayi pun banyak yang meninggal. Kita dulu juga berpikir ketika COVID melanda di Indonesia, di dunia ini, kita berpikir orang-orang tua yang meninggal. Puji Tuhan, banyak orang tua yang kena COVID termasuk saya, walaupun parah, tapi tidak meninggal. Ya. Tetapi orang yang muda yang kuat, banyak yang meninggal karena COVID. Jadi untuk meninggal tidak harus sakit dan tidak harus tua. Itu menunjukkan apa? Bahwa orang itu tidak berkuasa terhadap nyawanya, terhadap hidupnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan, aku bisa berkuasa karena aku punya uang. Baru belum ada seminggu, salah satu konglomerat Indonesia, pemilik Kalbe Farma yang sugih, yang hartanya triliun, meninggal dunia. Mengapa? Orang kaya pun pasti akan meninggal dunia. Nah, tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus itu berkuasa atas nyawanya. Mari kita next PowerPoint. Lihat. Tadi kita bersama-sama sudah membaca Lukas 23 ini, tetapi saya ingin mengulang untuk satu ayat, yaitu di ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Catat Alkitabnya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Orang yang mau meninggal, yang sekarang, suaranya nyaring atau suaranya lemah? Suaranya nyaring atau suaranya lemah? Lemah. Apalagi habis digebuki, apalagi habis dicambuk, dan ini terbentang di kayu salib. Lemah ya? Secara fisik hancur. Tetapi Yesus itu berkuasa atas nyawa. Jadi sebetulnya yang menyebabkan kematian Yesus itu bukan karena dicambuk, bukan karena disiksa, bukan karena disalibkan, tetapi karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Makanya dia bisa berseru kepada Bapaknya dengan suara yang nyaring. Alkitab itu kalau kita baca sangat menarik. Dan kalau kita mau teliti dan kita berusaha mengerti, minta pimpinan Roh Kudus mengerti, kita akan menerima berkat dari firman. Yesus itu meninggal bukan karena disiksa, bukan karena disalib, tetapi karena ia menyerahkan nyawa. Orang Kristen banyak membuat gerakan membaca Alkitab, termasuk mungkin di GIA Condrokusumo. Di gereja saya tiap tahun itu harus menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Jadi mulai 1 Januari nanti sampai Desember selesai satu Alkitab dibaca. Gerakan ini baik supaya orang membaca Alkitab. Bahkan sekarang enak, Alkitab itu banyak versinya. Kita bisa baca juga lewat HP. Kalau kita capek baca, kita bisa mendengarkan. Karena ada Alkitab yang audionya. Sehingga kita terus bisa membaca Alkitab sepanjang tahun. Membaca Alkitab itu baik, tetapi saudara harus bertanya, apa yang Tuhan ingin katakan lewat bacaan yang saya baca? Saudara harus merenungkannya, harus berusaha mengerti, sehingga terima berkat. Oh demikian, Yesus itu menunjukkan kuasanya. Tetapi sekali lagi, walaupun berkuasa, dia taat. Dia yang menyerahkan sendiri nyawanya. Karena ganti nyawa kita. Karena Yesus menyerahkan nyawanya, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Omong ke sebelahmu, karena Yesus menyerahkan nyawanya, kita memperoleh hidup yang kekal. Sebelahmu kasih tahu supaya gak ngantuk, ya. Kita harus mengerti bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Nah, ada hal-hal yang menarik. Kita harus mengerti. Karena Yesus begitu mengasihi, maka yang hitam bisa jadi putih, yang merah juga bisa jadi putih. Next, PowerPoint berikutnya. Kutuk itu bisa menjadi berkah. Kita baca Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sengaja ilustrasi yang saya pakai gambarnya adalah orang mengenakan kain kalung salib. Salib itu merupakan sesuatu yang hina, yang serem. Oleh sebab itu yang disalib siapa? Penjahat besar. Yang disalib siapa? Orang yang kesalahannya berat. Salib adalah suatu penghinaan. Apalagi ketika disalib orang itu telanjang, sehingga dia seperti binatang. Salib adalah lambang keniscayaan. Tetapi karena Yesus, sekarang banyak orang memakai salib, kalung salib, ya kan? Saudara bangga loh. Ibu-ibu senang kan diberikan kalung salib, apalagi kalau kalung salibnya dari emas, ya. Bapak-bapak ingat, kasih tahu bapaknya, salib dari kalung emas baik pak, gitu ya. Salib menjadi suatu kebanggaan. Orang-orang Kristen senang dengan salib. Bahkan di rumah-rumah itu dipasang. Kalau orang Katolik itu memasang salib di tiap rumahnya dan memperlihatkan Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Loh, ada ustadz terkenal di Indonesia takut loh sama salib, ya kan, heboh kan itu. Ustadz loh yang terkenal takut sama salib. Apa yang hina bisa diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Dan ketika Yesus menjalani siksanya, bahkan dia sempat melontarkan pengampunan, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada dia, yang sudah menjebloskan dia ke hukuman, yang sudah melakukan penganiayaan, yang sudah mengejek, yang sudah memaki, yang sudah meludahi. Apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosa yang begitu besar menerima pengampunan karena kasih dari Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihnya Tuhan. Kalau orang mengatakan kasihnya besar, kalau saya menghayatinya itu sebagai crazy love, sebagai kasih yang begitu gila, yang tidak bisa masuk ke pikiran kita. Orang yang menghina, orang yang mencaci maki, dimohonkan pengampunan. Bahkan penjahat pun di sampingnya, di saat-saat akhir, dia berikan pengampunan. Yesus sudah mati bagi kita. Segala kutuk di hidupmu dipatahkan. Engkau diberkati Tuhan. Jangan percaya kutuk yang menimpamu, karena engkau anak Tuhan. Karena engkau dikasihi Tuhan begitu besar, maka hidupmu dirubah. Janganlah engkau tenggelam terhadap kesedihan, karena kesedihan diubah Tuhan jadi kegembiraan, duka cita diubah Tuhan menjadi sukacita. Kutuk itu dirubah menjadi berkat. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti
salju. Bukan sulapan, itu anugerah dari Tuhan. Berkat disediakan bagi setiap orang yang mau menerima. Yesus pernah berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus berkuasa atas semua. Percayakan hidup ke dalam tangan-Nya yang terkasih. Mari kita berdoa. Ya, minta waktunya segera sebelum kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini, dan nanti kita akan belajar oleh kembali bersama dalam semua, dan saya minta waktunya segera. Bapak dan saudara sekalian, rombongan yang perlu mendapatkan perhatian dari kita bahwa besok sore pukul 15 sampai dengan 11.30 anak Jakarta tetap beribadah untuk usia 3 sampai 8 ada di gereja, untuk usia 9 sampai 11 tahun ada di Amerika, dan yang akan melayani sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Jadi mari kita akan persiapkan setiap kita masing-masing apa yang menjadi tugas kita. Kemudian untuk hari Minggu, tadi sudah di dalam bahasa Pak disampaikan bahwa kita akan mengikuti ibadah Paskah, yang mana petugas saya sampaikan demikian, dilayani oleh Bapak Pembunuh, sehingga oleh saudari Adina dan saudari Linda, fungsi oleh Bapak Alfian, saudara Febri, saudara Stephen, dan saudara Abdul. Dengan Tuhan akan dilayani oleh saudara semua doa syafaat oleh Tiara Sobowo. Penyambut jemaat akan dilayani oleh Ketua Paulus beserta dengan Ibu. Kemudian komunikasi dari dilayani oleh saudari Sasa dan Pak Sugeng dan oleh Bapak Budi. Kemudian tugas baptisan, karena besok hari Minggu kita akan ikuti sakramen baptisan. Petugas yaitu Ibu Kristiana yang melayani setelah baptisan, Ibu Ana dan Ibu Kristiana. LCC dilayani oleh saudari Abigail. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti setelah doa berkat, Bapak Ibu kalau mundur silakan lewat pintu samping. Jadi jangan lewat pintu belakang, teman-teman. Pintu depan maksudnya pintu depan silakan ditutup aja, biar semangat bisa lewat pintu samping dan kita akan sama-sama menikmati berkat jasmani. Kalau tadi kita sudah dinyatakan oleh berkat rohani, kita akan menikmati berkat jasmani yang sudah disediakan oleh samping. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua. Mari kita bersama akan mengakhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Semuanya Tuhan sungguh mengasihi Bapak Ibu semua. Dia ingin memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita untuk mendengar firman berkat ini.